Misteri otak, psikosis versus neurosis, perubahan yang mengubah realitas. Bagaimana jika pikiran Anda tiba-tiba tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi? Mengapa sebagian gangguan mental menyebabkan hilangnya realitas, sementara yang lain hanya menciptakan kecemasan dan ketakutan? Apakah perubahan dalam struktur dan fungsi otak bisa dipulihkan? Atau ada yang bersifat permanen? Dalam video ini, kita akan membahas perubahan besar dan kecil dalam otak yang menyebabkan psikosis dan neurosis. Dari sudut pandang psikiatri, neuroscience, dan biologi molekuler, kita akan mengungkap bagaimana otak yang sama bisa mengalami gangguan yang sangat berbeda. Dan apakah ada jalan untuk pemulihan? Otak adalah pusat kendali dari semua pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Namun, perubahan kecil maupun besar dalam otak dapat menyebabkan perbedaan yang luar biasa dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Dalam video ini, kita akan membahas dua jenis perubahan otak yang berbeda. Psikosis gangguan serius yang membuat seseorang kehilangan kontak dengan realitas, dan neurosis gangguan emosional dan kecemasan yang tetap mempertahankan realitas objektif. Apa penyebabnya? Bagaimana perbedaannya? Dan apakah ada cara untuk memulihkan kondisi ini? Psikosis adalah kondisi serius yang menyebabkan seseorang kesulitan membedakan realitas dengan halusinasi atau delusi. Mereka mungkin mendengar suara-suara yang tidak ada, melihat bayangan, atau memiliki keyakinan yang tidak masuk akal. Gangguan seperti skizofrenia dan psikosis bipolar termasuk dalam kategori ini. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Studi neuroimaging menunjukkan bahwa psikosis berhubungan dengan penyusutan jaringan otak, terutama di hipokampus dan korteks prefrontal. Bagian otak ini penting untuk memori, logika, dan pengambilan keputusan. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi dan delusi. Inilah alasan mengapa psikosis bisa mengubah cara seseorang memahami realitas. Tidak seperti psikosis, neurosis tidak menyebabkan hilangnya realitas, tetapi lebih terkait dengan gangguan kecemasan, stres, dan ketakutan berlebihan. Individu dengan neurosis mungkin mengalami gangguan seperti gangguan kecemasan umum, GAD, fobia, OCD, atau depresi ringan hingga sedang. Pada penderita neurosis, amigdala, pusat ketakutan dalam otak, menjadi hiperaktif. Ini menyebabkan respons stres berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak berbahaya. Selain itu, terdapat gangguan serotonin dan norepinefrin yang menyebabkan kecenderungan depresi dan kesulitan mengatur emosi. Kabar baiknya, neurosis memiliki potensi pemulihan yang tinggi melalui terapi seperti terapi perilaku kognitif, meditasi, dan olahraga. Namun, pada psikosis, perubahan struktural otak yang besar seringkali sulit dipulihkan dan memerlukan pengobatan jangka panjang. Psikosis dan neurosis adalah dua bentuk gangguan mental yang sangat berbeda. Psikosis melibatkan perubahan otak mayor yang seringkali sulit dipulihkan, sedangkan neurosis lebih bersifat dinamis dan reversibel dengan terapi yang tepat. Memahami perbedaan ini membantu kita melihat bagaimana otak berfungsi dan bagaimana kita bisa membantu mereka yang mengalami gangguan ini untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Secara klinis, psikosis dan neurosis memiliki perbedaan yang sangat jelas. Psikosis ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, seperti halusinasi dan delusi. Sementara neurosis lebih berkaitan dengan kecemasan dan gangguan emosional yang tidak mengubah persepsi realitas. Psikosis seringkali memerlukan pengobatan jangka panjang dan pengawasan medis yang ketat. Sementara neurosis dapat dikelola dengan terapi psikologis, perubahan gaya hidup, dan dalam beberapa kasus, obat antidepresan atau anti kecemasan. Bagaimana kita bisa membedakan secara ilmiah otak seseorang yang mengalami psikosis atau neurosis? Teknologi pemindaian otak seperti fMRI, PET scan, dan DTI memberikan gambaran detail tentang bagaimana otak bekerja dan mengalami perubahan akibat gangguan mental. Melalui teknik ini, para ilmuwan dapat melihat penyusutan jaringan otak dalam psikosis
atau hiperaktivitas di amigdala dalam neurosis, sehingga membantu dalam diagnosis dan perencanaan pengobatan yang lebih akurat. Baik psikosis maupun neurosis bisa disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Misalnya, stres yang berkepanjangan dapat memperburuk kecemasan, sedangkan faktor genetik dapat meningkatkan risiko skizofrenia. Namun, ada cara untuk mengurangi risiko, seperti mengelola stres dengan baik, menjaga pola tidur, menghindari konsumsi zat adiktif, dan membangun dukungan sosial yang kuat. Langkah-langkah ini dapat membantu otak tetap sehat dan resilient terhadap gangguan mental. Psikosis biasanya membutuhkan pendekatan farmakologis, seperti obat antipsikotik untuk mengurangi gejala delusi dan halusinasi, serta terapi suportif untuk membantu pasien beradaptasi dengan kondisi mereka. Di sisi lain, neurosis lebih responsif terhadap terapi psikologis, seperti terapi perilaku kognitif CBT yang membantu pasien mengatasi pola pikir negatif, serta teknik mindfulness dan olahraga yang membantu mengelola stres dan kecemasan secara alami. Apakah orang dengan psikosis dan neurosis bisa kembali menjalani kehidupan normal? Banyak individu yang berhasil menjalani kehidupan produktif setelah mendapatkan pengobatan yang tepat. Misalnya, pasien dengan skizofrenia yang disiplin dalam menjalani terapi dan pengobatan bisa tetap bekerja dan berinteraksi secara sosial. Begitu pula dengan pasien neurosis yang dengan dukungan terapi dapat mengelola kecemasan dan kembali menikmati kehidupan sehari-hari. Banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat tentang psikosis dan neurosis. Salah satunya adalah anggapan bahwa semua penderita psikosis berbahaya. Padahal, tidak semua pasien mengalami agresi. Begitu juga dengan mitos bahwa neurosis adalah tanda kelemahan mental. Faktanya, neurosis adalah kondisi biologis yang dipicu oleh faktor stres dan ketidakseimbangan neurotransmitter, bukan karena kepribadian yang lemah. Ilmu pengetahuan terus berkembang untuk memahami lebih dalam tentang gangguan mental dan bagaimana cara terbaik untuk mengobatinya. Saat ini, para ilmuwan sedang meneliti terapi gen, stimulasi otak non-invasif, dan metode baru untuk mengembalikan keseimbangan neurotransmitter. Bahkan, ada kemungkinan bahwa di masa depan, kita dapat menemukan cara untuk sepenuhnya menyembuhkan psikosis melalui pendekatan yang lebih personal dan inovatif. Kita telah belajar bahwa psikosis dan neurosis adalah dua kondisi yang sangat berbeda. Psikosis berhubungan dengan perubahan besar dalam struktur otak yang sulit dipulihkan. Sementara neurosis lebih bersifat fungsional dan dapat diatasi dengan terapi yang tepat. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental sangat penting agar kita dapat lebih memahami, mendukung, dan membantu mereka yang mengalami gangguan ini. Otak adalah mesin luar biasa yang bisa berubah, beradaptasi, dan sembuh dengan dukungan yang tepat. Bagaimana jika kita bisa memahami cara otak bekerja lebih dalam dan membantu orang-orang dengan gangguan mental mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Mari kita bersama-sama membuka wawasan dan menghilangkan stigma terhadap gangguan mental. Karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain. Bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami pentingnya kesehatan mental. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus belajar tentang otak dan psikologi bersama kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.